Makanya bos, Anda adalah seorang lawyer, Anda adalah seorang pengacara. Minimal kalau mau berbicara, kalau mau speak up, kalau mau menyerang seseorang, kumpulin dulu datanya. Jangan sampai Anda dipermalukan, apalagi dipermalukan di media televisi nasional. Ya, begitulah nasib Tony RM yang niatnya mau menyerang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, tetapi endingnya sangat mengenaskan. Di Para tidak dibuat. Kalau itu dilanggar oleh sekolah, maka tidak bisa diberikan sanksi secara khusus karena tidak ada peraturan yang memuatnya. Sekarang pertanyaan saya ke Mas Tony. Apakah itu merupakan pelanggaran hukum itu dulu? Pembongkaran? Ya, pembongkarannya itu. Apakah itu udah ada dasar hukumnya? Apakah ada pelanggarannya? Mas Tony tahu atau? Langsung poinnya, Kang. Kan saya bilang ya, saya tidak tahu apakah sebentar. Ya, Mas Tony nggak tahu, jadi saya kasih tahu. Nah, ya, jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, beberapa waktu yang lalu, Tony RM dan pegiat media sosial Eko Kuntadi diundang oleh televisi nasional, lebih tepatnya dari TV One, untuk berdiskusi tentang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Tema diskusi itu bahwa apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat hari ini itu adalah gebrakan ataukah pencitraan. Part seru atau bagian serunya itu di mana kita masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan statement yang dikeluarkan oleh Tony RM. Jadi bagi pemirsa sekalian yang mungkin belum mengenal Tony RM ini, beliau ini adalah salah satu pengacara yang dulunya membela Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki di Cirebon. Pasti kita semua mengenalnya. Tetapi siapa sangka bahwa kali ini seorang Tony RM yang getol menyuarakan kebenaran dalam kasusnya Peggy Setiawan, tetapi kali ini dia dipermalukan karena ketika dia menyerang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini tidak punya data yang akurat. Ini merupakan contoh, merupakan peringatan bagi siapa saja agar berbicara itu minimal punya data. Jangan sampai Anda dipermalukan. Dan berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Di Para tidak dibuat. Kalau itu dilanggar oleh sekolah, maka tidak bisa diberikan sanksi secara khusus karena tidak ada peraturan yang memuatnya. Itu maksud saya. Oke. Jadi kembali ke tema, kalau gebrakan itu tidak diikuti dengan pembuatan suatu aturan, diterbitkan suatu aturan, ya, itu yang namanya pencitraan. Okay. Ya silakan dilihat sendiri aturannya sudah dibuat belum tentang larangan study tour. Saya tanya dulu terkait contoh ya, contoh kasus yang bukan apa namanya itu masalah pembongkaran yang di Puncak. Ibis. Ya, di Ibis. Sekarang pertanyaan saya ke Mas Tony. Apakah itu merupakan pelanggaran hukum itu dulu? Pembongkaran? Ya, pembongkarannya itu. Apakah itu udah ada dasar hukumnya? Apakah ada pelanggarannya? Mas Tony tahu atau? Langsung poinnya, Kang. Kan saya bilang ya, saya tidak tahu apakah sebentar. Saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi ini dalam melakukan tindak pembongkaran itu melalui mekanisme atau belum. Karena mekanismenya ini kan harus diberikan peringatan terlebih dahulu agar yang bersangkutan membongkar sendiri. Makanya sejauh ini belum ada berita
mengenai protes ya dari pengusaha Hibis itu ya, tentang pembongkaran yang tidak sesuai prosedur. Saya ini hanya membaca dari berita saja. Sejauh ini memang belum ada berita, sehingga saya tidak tahu ya. Nah, Bapak sajalah langsung edukasi kepada masyarakat, tunjukkan kalau memang ya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah sesuai prosedur. Itu aja. Saya akan hormat kepada Gubernur apabila Kang Hendarsa memberikan pemahaman penjelasan mengenai Kang Deddy Mulyadi. Langsung dijawab Kang Hendar. Sudah sesuai prosedur itu, Pak. Gitu. Kang Mas Tony nggak tahu, jadi saya kasih tahu. Nah, ya, jadi satu gini, di puncak itu sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu AMDAL. Jadi di situ ada tumpang tindih tentang masalah AMDAL, bahwa sebagian tanah itu adalah tanah PTPN, ya kan? Nah, AMDAL harus dari PTPN. Itu yang tidak didapatkan. Dan oleh karena itu proses administrasi sudah dijalankan. Makanya saya kasih tahu yang Kang Tony sampaikan. Kang Tony kan taunya kan cuma dari media pas pada saat eksekusi aja kan. Proses itu sudah dilakukan semuanya. Oke. Gitu loh. Jadi sudah sesuai aturan? Sudah sesuai aturan dong. Kalau memang dari pihak pemilik wisata itu, ya kan, mempunyai argumentasi yang kuat bahwa itu tidak bisa dilakukan, dia bisa melakukan upaya hukum. Ya, sampai sekarang nggak ada tuh upaya hukumnya, karena tahu dia feeling guilty karena dia tahu dia salah, kan seperti itu. Kita itu makanya melihat itu jangan di hilirnya saja, ya, di hulunya. Jadi makanya tahu dulu apakah proses administrasi sudah dijalankan, gitu loh. AMDAL-nya bermasalah, gitu loh. Yang study tour ingin ditanggapi? Jadi study tour seperti ini ya. Oke, sudah ada aturannya langsung, Bang Hendarsa? Saya bacakan aja ini. Boleh Bang. Ya kan? Mau esai, multiple choice PP nomor 33 tahun 2018 gitu. Itu gubernur tugasnya salah satunya adalah monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi ini terlepas ya, kalau adik-adik mahasiswa saya rasa, dan saya sebagai seorang orang tua juga ya, walaupun saya tinggal di Jakarta, ini masalah study tour, beliau menangkap hal tersebut gitu loh, fenomena yang terjadi tersebut. Bagaimana masyarakat Jakarta saja mengeluh ya dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat dibebani hal tersebut babak belur gitu loh. Jadi memang itikat baik ya kan harus disertai dengan landasan hukum yang baik, landasan hukum yang tepat. Maka saya clearkan di sini, ya kan, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke. Kalau tidak, ya, Pak, bisa dibacakan aturan mengenai larangan study tournya, Pak. Gubernur mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi. Itu masalahnya. Jadi jangan disalahkan. Berdasarkan aturan dong ya yang di. Oke guys, ini adalah part seru dalam diskusi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang dinilai oleh Tony RM. Apakah ini sebagai gebrakan atau pencitraan? Tetapi tampaknya Tony RM ini, yang pertama dia kekurangan berita, lalu yang kedua dia tidak mengikuti berita ini dari awal, lalu yang ketiga mungkin yang Kang Tony ini ketahui hanya saat eksekusi tempat pariwisata yang ada di Puncak Bogor itu. Tetapi apapun itu, ketika dijelaskan, di sini membuktikan bahwa Kang Tony RM ini memang masih banyak kekurangan informasi. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, saya pikir apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi saat ini, entah itu dari pembongkaran tempat pariwisata yang ada di Puncak Bogor itu, lalu yang kedua tentang larangan study tour, dan masih ada banyak gebrakan-gebrakan lain yang beliau lakukan di wilayah Jawa Barat ini. Seorang Deddy Mulyadi yang sudah punya segudang pengalaman
mulai dari DPRD, mulai dari Bupati, mulai dari DPR RI, hingga saat ini beliau menjadi gubernur. Segala keputusan ataupun kebijakan, kalau mau berbicara tentang aturan-aturan, tentang administratif dan lain sebagainya, pasti beliau lebih paham. Jadi mungkin hal ini yang harus dipelajari oleh Bang Tony RM ini. Saya tidak menyangka ya, bahwa pada akhirnya Bang Tony RM ini ternyata tiba-tiba dengan frontal dia menyerang Kang Deddy Mulyadi. Sosokan paling hebat, sosokan paling pintar, sosokan paling paham tentang aturan. Tetapi ternyata ketika dijelas soal AMDAL, soal kewenangan dari gubernur, tentang evaluasi yang dilakukan oleh gubernur, Kang Tony RM ini tampaknya dia tidak punya informasi di situ. Atau mungkin beliau tidak terlalu paham tentang proses administratif dalam instansi pemerintah. Semoga ini menjadi pembelajaran buat para lawyer yang lain, para pengacara yang lain, agar kalau mau speak up, kalau mau berbicara, apalagi dengan dalam tanda kutip mau menyerang seseorang, minimal punya informasi yang banyak. Kumpulkan data-datanya yang banyak. Dan data itu harus valid. Jangan sampai ketika dipermalukan di depan orang banyak, pada akhirnya bungkam dan tak berdaya. Seperti cacing yang keluar di siang bolong. Hanya tahu keluarnya, tidak bisa masuk lagi. Pada poin yang terakhir, saya ingin mengajak kepada kita, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, bahwa kalau memang ada temuan atau ada hal-hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang tidak berpihak kepada rakyat, yang tidak menguntungkan bagi rakyat atau yang berdampak negatif bagi rakyat, saya pikir Kang Deddy Mulyadi itu adalah pribadi yang tidak anti kritik. Lalu Kang Deddy Mulyadi itu adalah pribadi yang sangat aktif dalam bermedia sosial. Dan ini merupakan momen, merupakan kesempatan bahwa kalian masyarakat Jawa Barat, segala sesuatu yang kalian temukan yang tidak beres, yang bermasalah, yang menjadi persoalan, itu harus berani untuk speak up. Berani untuk bersuara. Jangan pernah takut dengan intimidasi dan lain sebagainya. Selama kita menyuarakan yang namanya kebenaran, kita menuntut yang namanya keadilan, dan apalagi itu adalah haknya kita sebagai rakyat, menuntut kepada seorang pemimpin agar dia bisa membuka telinganya, agar dia bisa membuka matanya, untuk bisa melihat segala keluh kesah yang dirasakan oleh rakyat. Saya pikir itu wajar-wajar saja, sah-sah saja, selama ketika kita menyampaikan aspirasi, selama kita menyampaikan opini kita, menyajikan fakta dan data yang ada, tetap berpatokan pada etika, pada tata krama, sopan santun. Saya pikir itu adalah hal yang harus dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat. Apalagi seorang Deddy Mulyadi, itu kita melihat selama ini keberpihakannya benar-benar sangat luar biasa kepada masyarakat. Kenapa sampai larangan study tour itu dikatakan, diputuskan oleh seorang Deddy Mulyadi? Tentunya dia sudah mengenal bagaimana kehidupan ekonomi dari warga masyarakat yang ada di Jawa Barat. Tidak semua orang-orang yang punya anak yang masuk dalam dunia pendidikan itu punya kemampuan yang secara finansialnya terpenuhi. Ada orang yang penghasilan sehari cuma 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Jadi berbeda-beda. Dan saya pikir hal ini mungkin sudah dievaluasi, sudah dipertimbangkan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa ini harus di stop. Jangan sampai
orang tua murid harus pinjam sana pinjam sini hanya gara-gara dengan study tour ini. Ya, walaupun pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi dikritik oleh banyak pihak, terlebih khususnya mereka-mereka yang datang dari dunia pariwisata, bahkan sampai ada larangan bahwa jangan lagi kita membuat pariwisata atau berkunjung ke wilayah Jawa Barat. Saya pikir fine-fine aja. Segala risiko pasti sudah dipertimbangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena kata kuncinya, yang diperjuangkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Barat, bukan masyarakat di luar Jawa Barat. Dan saya sangat yakin keputusan dan kebijakan yang beliau lakukan selama ini itu adalah sesuatu yang datang dari hati nuraninya, dan beliau punya solusi, dan beliau menginginkan agar Jawa Barat itu harus berubah. Jawa Barat itu harus menjadi salah satu contoh provinsi yang bisa menjadi panutan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa di tangan Kang Deddy Mulyadi, selama beliau tetap bekerja di jalan yang benar, tetap berpihak kepada rakyat, suatu hari nanti Jawa Barat bisa dinobatkan menjadi provinsi terpopuler atau provinsi yang menjadi panutan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena pemimpinnya, karena gebrakannya, karena kebijakannya yang selalu berpihak kepada rakyat demi kemakmuran, demi kesejahteraan, dan demi perubahan. Mari, berikut ini ada salah satu politikus yang ikut berkomentar tentang alam, tentang hutan, tentang Kang Deddy Mulyadi. Dan saya pikir ini merupakan informasi positif, sehingga saya ingin persembahkan ini kepada pemirsa agar kita semua bisa diedukasi secara bersama-sama. Inilah cuplikan video selengkapnya. Saya yakin Pak Deddy Mulyadi mempunyai keberanian. Tidak ada urat takut tuh Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, sampurasun. Kawan-kawan sekalian, pengolahan hutan yang ada di Indonesia itu mempunyai aturan perundang-undangan di mana apabila hutan tersebut berubah fungsi menjadi perkebunan, menjadi perumahan, menjadi fasilitas umum, maka harus ada kajian, harus ada penelitian, harus ada pembahasan yang pada akhirnya harus ada keputusan penetapan kawasan hutan yang beralih fungsi atau berubah fungsi ya menjadi kawasan-kawasan lainnya. Nah, di Jawa Barat, saya yakin perkebunan teh yang ada awalnya adalah hutan yang telah dilepaskan menjadi kawasan perkebunan. Dan pasti ya ada penetapannya. Nah, sehingga 11 bangunan yang telah disegel oleh Gubernur Jawa Barat, oleh Menteri Lingkungan Hidup, oleh Menteri Koordinator Pangan, dipastikan bahwa mereka melanggar peraturan perundang-undangan. Saya yakin beliau-beliau mempunyai dasar hukum yang kuat, berani melakukan penyegelan. Dari 11 itu, baru satu yang dibongkar, milik BUMD Hibis Fantasi. Nah, sehingga saya mendukung 1000% lah kepada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan pembongkaran juga terhadap 10 bangunan yang lainnya. Nah, jadi kemarin itu kan ada respon negatif dari Menteri Pariwisata yang menyatakan bahwa pembongkaran itu tidak dilakukan secara sepihak terhadap objek-objek wisata yang kemarin disegel. Ya salah menurut saya. Menteri Pariwisata itu salah. Karena saya yakin yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Menteri Kehutanan, Menteri Koordinator Pangan, sudah benar. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kalau BUMD bisa dibongkar, kenapa yang swasta tidak dibongkar? Nah, selain 11 bangunan di wilayah Puncak di Bogor itu, saya juga mendapati berbagai macam laporan yang terjadi misalnya di kawasan Lembang,
di kawasan Ciwidey, di kawasan Pasir Jambu, ya, di kawasan Ciater, di kawasan Garut, Sumedang, Kuningan. Modusnya sama. Hutan menjadi kafe, hutan menjadi hotel, hutan menjadi objek wisata, ya. Perkebunan juga berubah menjadi objek wisata, hotel, ya, hunian, pemukiman, dan lain sebagainya. Dan saya yakin mereka-mereka itu atau bangunan-bangunan itu yang berkontribusi menimbulkan bencana banjir di Jawa Barat. Nah, untuk itu, sekali lagi, tantangan saya itu tidak sekedar tantangan. Saya yakin Pak Deddy Mulyadi mempunyai keberanian. Tidak ada urat takut tuh Kang Deddy Mulyadi. Nah, sehingga saya pastikan keberanian Kang Deddy Mulyadi kami dukung 1000% untuk melakukan penertiban pembongkaran di seluruh wilayah Jawa Barat. Jangan pernah takut. Lembur diurus, kota ditata, Jabar istimewa, petarung. Cang rampes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa, di mana dalam cuplikan video di statement terakhir ini adalah cuplikan video yang mau menguatkan kita para pemirsa sekalian yang mengikuti tentang pergerakan dari Kang Deddy Mulyadi, dan juga mau meyakinkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah benar. Seringkali saya katakan bahwa orang-orang yang saat ini sibuk melihat kejelekan dari Kang Deddy Mulyadi, sibuk mengkritik Kang Deddy Mulyadi, sibuk membangun narasi negatif kepada Kang Deddy Mulyadi, sesungguhnya itu adalah pribadi-pribadi yang merasa tersaingin. Atau mungkin bisa jadi adalah pribadi-pribadi yang diutus oleh kelompok-kelompok tertentu untuk bersuara, untuk speak up. Apalagi di era media sosial sekarang ini, intinya ada fulus, intinya ada uang. Ketika dibayar, langsung speak up, langsung berani bersuara. Entah itu sebagai konten kreator ataupun sebagai pejabat publik, di mana dia punya akses dalam bermedsos, pasti. Tetapi tidak semua orang bisa dengan seenak jidat dan semanis udel dibayar dengan hal-hal seperti itu. Kalau saya secara pribadi selalu mempertimbangkan hal-hal yang benar. Kalau memang itu benar, saya bersuara. Tetapi kalau itu tidak benar, jangan marah. Karena saya sebagai orang kecil, saya sebagai wong cilik, sebagai rakyat jelata, sebagai masyarakat biasa, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya kekuasaan, saya berbicara apa adanya, sesuai dengan fakta, sesuai dengan data, sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia, khususnya para pegiat media sosial, kalau mau berpihak, kalau mau berani to speak up, tolonglah. Jangan kita menggiring opini, padahal kita tahu itu salah, tetapi kita berbuat seolah-olah itu benar. Atau dengan bahasa sederhananya bahwa mensalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Jangan seperti itu. Kita sebagai konten kreator itu setidaknya bisa memberikan informasi-informasi positif, yang benar, yang baik kepada masyarakat. Apalagi kepada para subscriber kita yang mereka selalu setia untuk memantau channel-channel kita. Berilah informasi yang real. Jangan sampai hanya karena kita dibayar, lalu kita menggiring opini masyarakat, seolah-olah bahwa yang benar itu disalahkan dan yang salah itu dibenarkan. Pemirsa sekalian, semoga saja cuplikan video saya kali ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Dan buat
Bang Tony RM, saya secara pribadi masih tetap mengagumi Anda, karena Anda adalah salah satu lawyer yang berani. Tetapi pesan saya bahwa untuk kedepannya, kalau Kang Tony mau speak up, mau berani bersuara, mau mencari tahu sesuatu, alangkah bijaknya belajar lebih dalam, alangkah eloknya kumpulin data-data, agar ketika ada pertanyaan-pertanyaan, Kang Tony RM tidak merasa sendirian, tetapi setidaknya sudah punya data yang valid. Itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.